Kita bergeser ke informasi lain, saudara. Diduga akibat malpraktik, tangan seorang balita asal Desa Tambe, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat harus diamputasi. Orang tua korban menuding adanya malpraktik yang dilakukan 3 layanan kesehatan milik pemerintah, yaitu Puskesmas Bolo, RSUD Sondosia di Kabupaten Bima, dan RSUD Bima. Di umurnya yang belum genap 2 tahun, balita perempuan ini harus kehilangan tangan kanannya akibat dugaan malapraktik. Kejadian berawal pada April 2025 saat bocah perempuan ini mengalami demam. Saat dirawat di Puskesmas Bolo, Nusa Tenggara Barat, tangan kiri yang dipasangi infus bengkak hingga kemudian dipindahkan ke tangan kanan. Ibu korban yang cemas meminta rujukan namun ditolak. Meski akhirnya dirujuk, namun anak perempuan itu tidak mendapatkan perawatan yang memadai hingga akhirnya diamputasi di RSUD NTB. Pas sudah diputuskan, pas saya sudah tanda tangan, anak saya bakalan diamputasi. Jadi saya melakukan pengaduan karena saya kan masih berharap tengah anak saya masih bisa lah diselamatkan, tapi ternyata udah nggak bisa. Jalan satu-satunya amputasi. Ya makanya dari sana saya sama suami harus melakukan pengaduan. Maka saya kirim pengaduan ke Dinkes, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Tidak ada tanggapan dari semua perusahaan. Kuasa hukum keluarga, Eva Nur Fadila, juga mengungkap adanya pelayanan yang buruk di 3 fasilitas kesehatan pemerintah, yaitu pembiaran dan kelalaian terhadap pasien anak, hingga permohonan rujukan ke RSUD Kota Bima yang lebih memadai namun ditolak. Di situ waktu dia setelah melakukan kompres air dingin, tangan Arumi langsung menghitam dan kaku. Telapak tangan menghitam dan kaku, jari-jarinya seperti ini. Pada saat itu, hari itu juga, ibunya langsung menangis dan memohon segera dirujuk kalau dokter tidak ada di sini. Tetapi rujukannya ditolak. Rumah sakit tidak mau merujuk. Besoknya lagi, itu dokter spesialis anak nggak muncul. Dia hanya datang sebentar menghilang. Orang tua korban menuding adanya malapraktik yang dilakukan 3 layanan kesehatan milik pemerintah, yaitu Puskesmas Bolo, RSUD Sondosia di Kabupaten Bima, dan RSUD Bima. Mereka pun melaporkan kejadian ini ke polisi dan dinas kesehatan terkait, namun belum mendapatkan tindak lanjut. Karena kondisi yang sudah memburuk, akhirnya amputasi dilakukan di RSUD Nusa Tenggara Barat. Saat ini, RSUD Provinsi NTB tengah mempersiapkan operasi bedah plastik sebagai tindakan lanjutan. Sebisa mungkin kalau bisa kita bicarakan dengan baik, mungkin kita berdiskusi nanti bersama dengan semua pihak sehingga apa yang menjadi hajatan daripada Arumi dan orang tua khususnya bersama tim kuasa hukum, sehingga kita fokus kepada penanganan kesehatan Arumi sehingga nanti Arumi tetap sehat dan insya Allah RSUD Provinsi NTB seperti yang disampaikan tadi oleh 2 dokter spesialis kami di sini, dokter bedah plastik dan dokter ortopedi, siap untuk dilakukan operasi insya Allah pekan depan hari Senin. Operasi rencananya dilakukan pekan depan. Selain bedah plastik, akan dilakukan juga rekonstruksi anatomi pergelangan tangan. Fitri Rahmawati, Kompas TV, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan kasus dugaan malpraktik ini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Fitri Rahmawati dari Polda Nusa Tenggara Barat. Selamat siang Fitri, bagaimana penanganan polisi atas kasus ini? Selamat siang Bella dan saudara, bahwa kasus dugaan malpraktek yang dialami oleh balita Arumi sudah ditangani oleh aparat kepolisian sejak keluarga korban melaporkan kasus ini ke Polres Bima pada 15 Mei 2025 lalu. Dan kasus ini sudah ditangani langsung oleh tindak pidana tertentu Reskrim Polres Bima. Dan tim penyidik juga sudah turun ke 3 titik, ke 3 lokasi, yaitu ke Puskesmas Bolo dan kemudian ke Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Bima. Dan ini dilakukan untuk meminta hasil keterangan, meminta keterangan dari sejumlah perawat atau tenaga medis yang ada di sana dan juga direktur rumah sakit, termasuk juga kepala
dari Puskesmas Bolo. Mereka dimintai keterangan oleh tim dari Polres Bima untuk melakukan upaya penyelidikan, dan ini nanti akan dilakukan berikutnya adalah mengumpulkan hasil laporan penyelidikan yang kemudian akan menjadi acuan oleh tindak pidana tertentu Polres Bima untuk meminta dari Majelis Kehormatan Disiplin Keperawatan yang ada di Bima untuk meminta laporan secara resmi apakah kasus yang dialami oleh Arumi masuk ke dalam malpraktek atau tidak, dan ini akan menjadi acuan bagi aparat kepolisian untuk menindaklanjuti kasus ini. Dan kami juga mendapatkan informasi bahwa lebih dari 30 orang akan diperiksa terkait kasus dugaan malapraktek yang dialami oleh Arumi ini. Dan saat ini aparat kepolisian atau tim penyidik dari tindak pidana tertentu Polres Bima sudah melakukan upaya penyelidikan tersebut. Bella. Fitri, lalu bagaimana rencana operasi plastik bayi yang diamputasi ini? Ya, rencana operasi ini menurut rencana akan dilakukan pada Senin pekan ini, dan sebelumnya akan dilakukan dulu observasi terhadap Arumi apakah kesehatannya cukup memadai untuk melakukan tindakan operasi bedah plastik yang akan dilakukan oleh tim dokter yang ada di Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan ini akan membuat keluarga dari Arumi merasa lebih lega karena operasi lanjutan ini akan membantu pembentukan jaringan di bagian tangan yang diamputasi bisa lebih baik dan tidak mengalami luka menganga lagi. Sampai hari ini pihak Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat masih melakukan upaya persiapan untuk dilakukan operasi pada Senin pekan depan. Dela. Baik, terima kasih atas laporan Anda Fitri Rahmawati langsung dari Nusa Tenggara Barat. Selamat bertugas kembali. Informasi usai jeda, Saudara. Gubernur Aceh menegaskan 4 pulau yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagai wilayah Sumatera Utara adalah milik Provinsi Aceh yang sudah diwariskan oleh leluhur. Pemerintah Aceh akan bertemu dengan Mendagri dan meminta penetapan tersebut dicabut.